Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini kita akan merenungkan satu ayat yang sangat tajam, sangat kontras, dan sangat relevan dengan kehidupan kita, yaitu 1 Korintus 1 ayat 18. Paulus berkata bahwa salib itu memiliki dua respon berbeda. Bagi sebagian orang, itu kebodohan. Bagi yang diselamatkan, itu kekuatan Allah. Mengapa satu hal yang sama bisa menghasilkan dua pandangan yang begitu bertolak belakang? Dan apa artinya bagi hidup kita hari ini? Mari kita membaca dari 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sahabat terkasih, di zaman Paulus, salib bukan simbol rohani seperti sekarang. Salib adalah alat eksekusi paling hina dan memalukan dalam kekaisaran Romawi. Disalibkan berarti mati perlahan, dipermalukan di depan umum, diperlakukan seperti penjahat kelas berat. Bagi orang Yahudi, Mesias seharusnya datang dengan kuasa. Bagi orang Yunani, keselamatan harus masuk akal secara filsafat. Tetapi Tuhan Yesus datang tidak dengan pasukan, tidak dengan politik, tidak dengan strategi dunia. Secara logika manusia, itu terlihat seperti kekalahan total. Dan sampai hari ini, banyak orang masih berpikir seperti itu. Kalau Tuhan berkuasa, kenapa harus menderita? Kalau Tuhan kuat, kenapa mati di kayu salib? Dunia mengukur kemenangan dengan kekuatan, uang, jabatan, dan popularitas. Tetapi Tuhan bekerja dengan cara yang sering tidak masuk akal. Sahabat terkasih, Paulus tidak berkata salib itu sekedar simbol kasih. Ia berkata salib adalah kekuatan Allah. Mari kita perhatikan kata ini, kekuatan. Bukan teori, bukan filsafat, bukan sekedar motivasi rohani. Salib memiliki kuasa mengampuni dosa, mematahkan kutuk, memulihkan hidup yang hancur, membalikkan keadaan. Yang terlihat seperti kekalahan terbesar, justru menjadi kemenangan terbesar dalam sejarah. Di Golgota, setan merasa menang. Dunia merasa Yesus kalah. Murid-murid merasa hancur. Tetapi justru disitulah dosa dikalahkan. Kemenangan Tuhan sering tersembunyi di dalam penderitaan. Sahabat terkasih, ada seorang pengusaha yang bangkrut total. Usahanya runtuh karena persaingan besar dan tekanan ekonomi. Tabungannya habis. Ia bahkan harus menjual semua harta bendanya. Orang-orang berkata, "Sudah, kamu gagal. Cari kerja saja. Ini bukti Tuhan tidak berpihak." Tetapi di masa paling gelap itu, ia justru kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ia mulai berdoa bukan untuk kaya, tapi untuk taat. Ia belajar memberi walau sedikit. Ia belajar jujur walau sulit. Ia belajar sabar walau menyakitkan. Secara dunia, itu tampak seperti kebodohan. Dalam keadaan bangkrut, masih mau memberi? Masih mau percaya? Beberapa tahun kemudian, Tuhan membuka jalan baru. Usaha yang jauh lebih stabil. Karakter yang jauh lebih kuat. Iman yang jauh lebih dalam. Ia berkata satu kalimat yang menggetarkan. Bangkrut itu bukan kehancuran saya. Itu salib kecil saya.
Dan justru di sana Tuhan membangun ulang hidup saya. Apa yang terlihat seperti kekalahan, ternyata fondasi kemenangan. Itulah prinsip salib. Sahabat terkasih, mengapa dunia tidak mengerti salib? Karena dunia mencari yang instan, cepat, nyaman, menguntungkan diri. Tetapi salib berbicara tentang penyangkalan diri, pengorbanan, ketaatan, ketekunan. Salib tidak menawarkan kemudahan. Salib menawarkan transformasi. Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, ini terasa aneh. Mengampuni orang yang menyakiti, mengasihi musuh, tetap setia saat dikhianati, itu tampak tidak masuk akal. Tetapi justru disitulah kekuatan rohani bekerja. Sahabat terkasih, mungkin saat ini ada area hidup kita yang terasa seperti salib. Usaha yang belum berkembang, pelayanan yang tidak dihargai, doa yang belum dijawab, proses yang panjang dan melelahkan. Dunia mungkin berkata, "Sudah, itu sia-sia." Tetapi Tuhan berkata, "Itu sedang membentukmu." Tidak ada mahkota tanpa salib. Yang dunia sebut kegagalan, Tuhan bisa pakai sebagai jalan kemenangan. Sahabat terkasih, mari kita renungkan dalam hati. Apakah saya malu akan salib? Apakah saya lebih mengejar pengakuan dunia daripada ketaatan pada Tuhan? Apakah saya menyerah karena cara Tuhan tidak sesuai logika? Salib mengajarkan kita satu hal penting. Kekuatan Tuhan tidak selalu terlihat spektakuler. Kadang ia bekerja dalam diam, dalam luka, dalam proses panjang. Tapi hasilnya kekal. Sahabat terkasih, bagi kita yang diselamatkan, salib bukan simbol penderitaan semata. Salib adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah menyerah atas kita. Tuhan rela membayar harga tertinggi. Tidak ada dosa yang terlalu besar. Tidak ada hidup yang terlalu rusak. Salib berkata, ada harapan, ada pengampunan, ada masa depan. Dan kekuatan itu masih bekerja hari ini. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk salib-Mu. Saat dunia menganggapnya kebodohan, kami percaya itu adalah kekuatan-Mu. Ajari kami untuk tidak malu akan salib. Ajari kami untuk taat, walau tidak selalu masuk akal. Kuatkan kami dalam proses, bentuk karakter kami melalui setiap salib kecil dalam hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bahwa salib bukan kekalahan, melainkan awal kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Kiranya renungan pagi ini memberikan kekuatan kepada kita semua. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.